Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas X2B Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas MIPA Universitas Indraprasta PGRI, dengan saya Bilastuliza, Hana Pertiwi, Nahdia Labibah Fesar, Nurul Fauzia, Tristi Ayu Selvia, Siti Zuleha Yunitawati. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang yang kita kenal dengan istilah turunan atau diferensial. Pokok-pokok yang akan kami bahas dan sampaikan kali ini, yang pertama tentang definisi turunan. Apa ini mas turunan? B. Aplikasi notasi Leibniz. C. Sifat turunan. D. Aplikasi turunan, fungsi naik dan fungsi turun. Yang kedua, titik-titik stasioner, perhitungan kecepatan dan percepatan dengan turunan. Yang terakhir, tentang persamaan garis singgung suatu kurva. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tristi Ayu Selvia dan Nahdia Labibah Fesar. Oke, langsung kita mulai. Definisi turunan atau diferensial fungsi fx, maka y atau y sama dengan fx mempunyai turunan yang dinotasikan y aksen atau sama dengan f aksen x dengan notasi aksen sama dengan f aksen, x sama dengan lim h maka 0, fx plus h min fx per h. Notasi ini disebut notasi Leibniz. Contoh turunan dari notasi Leibniz: fx sama dengan 4x min 3. Nah, dari x-nya ini diganti ke 4. Fx plus h sama dengan 4 kali x plus h min 3 sama dengan 4x plus 4 kali 4h min 3, sehingga fx sama dengan lim integral 0 maka 0 fx plus h min fx per h sama dengan lim integral 0 maka 0 4x plus 4h min 3 min 4x min 3 per h. 4 sama dengan lim h maka 0 4x plus 4h min 3 min 4x plus 3 per h sama dengan lim integral 0 maka 0 menghasilkan 4h per h. H-nya dicoret, jadi lim h maka 0 4. Maka hasil dari f aksen x sama dengan 4. Dari ini maka didapat rumus-rumus turunan. Yang pertama, jika fx sama dengan c, maka f aksen sama dengan 0. C itu angka. Contohnya fx sama dengan 5, maka fx sama dengan 0 karena tidak ada x. Yang kedua, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Contoh, fx sama dengan min 3x plus 2, maka f aksen x sama dengan min 3, x-nya diganti 1 karena turunannya x itu sama dengan 1, jadi min 3 kali 1 plus 0, maka f aksen sama dengan min 3. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan a kali n x pangkat n-1. Pangkat n-nya ini turun ke depan. Contoh, fx sama dengan 5x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan
5 kali 3x 3 min 1. Nah, 3 ini dari pangkat yang turun ke depan. Maka hasil dari f aksen x sama dengan 15 x pangkat 2. Nomor 4. Jika y sama dengan fx plus minus gx, maka y aksen sama dengan f aksen x plus minus gx. Contoh yang pertama, penjumlahan y sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat. Maka y aksennya 2 kali pangkat yang 3-nya ini pindah ke depan, 2 kali 3 x pangkat 3 min 1 plus 4 kali pangkat yang 2-nya ini pindah ke depan, 4 kali 2 x pangkat 2 min 1. Maka hasilnya dari y aksen sama dengan 6x kuadrat plus 8x. Contoh yang kedua, pengurangan y sama dengan 5x pangkat 4 min 3x pangkat 3. Maka y aksennya sama dengan 5 kali pangkat 4-nya pindah ke depan, 5 kali 4 x pangkat 4 dikurang 1 minus 3 dikali pangkat yang 3-nya ini pindah ke depan, 3 kali 3 x pangkat 3 min 1. 5 pangkat 4 20 x 4 kurang 1 3 20 x pangkat 3 dikurang 3 kali 3 9 9 x pangkat 3 min 1 9 x pangkat 2. Maka hasilnya y aksen sama dengan 20x pangkat 3 min 9x pangkat 2. 5. Jika y sama dengan u x kali fx, maka variabelnya 2 ya, x-nya. Maka y aksen sama dengan u pangkat x kali fx plus ux kali f aksen x. Nah, di sini turunan dalam perkalian tidak boleh diturunin dikali sendiri-sendiri. Misalnya langsung u-nya dicari sendiri turunannya, f-nya ditarik sini langsung, ini tidak boleh karena udah ada rumusnya. Rumusnya ini. Contohnya, tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 5x kali 3x min 5. Kita cari dulu u-nya, u aksennya. U sama dengan x kuadrat plus 5x, maka u aksennya pangkat 2-nya ke depan, 2x x 2 min 1 jadi 2x. Nah, di sini plus 5x, maka u aksen 2ax plus 5. F sama dengan 3x min 5, maka turunannya 3 dikurang 0 karena konstanta 5. Jadi f aksennya sama dengan 3. Perkaliannya f aksen x nggak boleh sendiri-sendiri, langsung. Misalnya 2x plus 5 dikali 3, nggak bisa ya, jadi harus dimasukin ke rumus. Maka f aksen x sama dengan u aksen kali f plus u kali f aksen, sama dengan u aksennya ini nih, 2x plus 5 dikali f 3x min 5 plus u-nya x kuadrat plus 5x dikali f aksennya 3
Jadi langsung dihitung 2x plus 5 kali 3x min 5. 2x kali 3x 6x kuadrat. 2x kali 5 min 10x. Min 10x ditambah 5 kali 3 15x. Jadi 6x kuadrat plus 5x. 5 dikali min 5 25. 6x kuadrat plus 5x min 25 plus x kuadrat kali 3 3x kuadrat plus 5x kali 3 15x. Maka hasilnya 9x kuadrat plus 20x min 25. Jika Y sama dengan UX per FX. Atas bawah harus ada X ya variabelnya. Maka Y aksen sama dengan U aksen X kali Fx min UX kali F aksen X per Fx kuadrat. Rumusnya dalam turunan pembagian sama seperti perkalian, tidak boleh diturunin terus dibagi sendiri-sendiri ya. Contoh, tentukan turunan dari Fx sama dengan 5x kuadrat plus 4 per 7x min 3. 5x kuadrat plus 4, maka U aksennya 2 kali 5x sama dengan 10x. F sama dengan 7x min 3, maka F aksennya 7. Nggak bisa langsung 10x dibagi 7 ya, harus dimasukin ke dalam rumus. F aksen X sama dengan U aksen kali F sama dengan U kali F aksen per F kuadrat. U aksennya 10x dikali F 7x min 3 min U 5x kuadrat plus 4 dikali F aksen 7 per F kuadrat 7x min 3 pangkat 2. Maka dikalikan 11. 10x kali 7x 70x kuadrat. 10x kali min 3 min 30x dikurang 5x kuadrat dikali 7. 5x kuadrat kali 7 35x kuadrat. 4 kali 7 28 minus 28 per 7x min 3 kuadrat, hasilnya 49x kuadrat min 42x plus 9. F aksen X sama dengan 70x kuadrat min 35x kuadrat, hasilnya 35x kuadrat min 30x min 28 ya. Maaf salah di sini harusnya. Per 49x kuadrat min 42x plus 9. Turunan nomor 7 yang terakhir. Jika Fx sama dengan U pangkat N. U itu variabel X plus konstanta ya, maka F aksen X sama dengan N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Contoh, tentukan turunan dari Y sama dengan 5x kuadrat plus 4 pangkat 30. Maka U aksennya sama dengan 5 dikali pangkatnya turun ke depan
5 kali 2 10x plus 4-nya jadi 0, 10x plus 0. Maka U aksennya sama dengan 10x. Y aksen sama dengan 30 kali U pangkat 30 min 1 dikali U aksen. 30 dikali U-nya 5x kuadrat plus 4. Pangkat 30 min 1 29 dikali 10, U aksennya itu 10x. Y aksen maka 30 kali 10x sama dengan 300x. U-nya tetap ya 5x kuadrat plus 4 pangkat 29. Y aksen sama dengan 300x buka kurung 5x kuadrat plus 4 pangkat 29. Selanjutnya kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Dengan menggunakan definisi turunan, kita bisa menentukan turunan dari fx sama dengan sin x, yaitu fx-nya diganti fx plus h sama dengan sin x plus h. Menggunakan notasi Leibniz, rumus f aksen x sama dengan lim f buka kurung x plus h min fx per h. Maka dimasukin menghasilkan f aksen x sama dengan lim sin x plus h min sin x per h. Nah, karena di sini sin sama sin pakai rumus fungsi pengurangan sin. Sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B sin setengah AB. Jadi menjadi f aksen x sama dengan lim 2 cos setengah kali 2x plus h sin setengah h per h. Selanjutnya kita akan mengubah limnya sendiri-sendiri menjadi lim 2 cos setengah kali 2x plus h lim sin setengah h. Maka akan menghasilkan 2 cos setengah kali 2x kali setengah. Nah, ini 2 sama setengahnya bisa dicoret. 2 kali setengah 1, setengah kali 2 1 juga, menjadi menghasilkan cos x. Maka f aksen x atau turunan dari sin x sama dengan cos x. Nah, dengan ini kita akan mendapatkan fungsi turunan trigonometri yang lainnya. Karena penting sin turunannya cos, maka ada rumus jitu yaitu SC min S min C SC. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, turunan dari sin maka min cos, turunan dari min cos adalah sin. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh Baik, dari definisi turunan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh rumus-rumus turunan trigonometri sebagai berikut. Yang pertama, turunan dari sin x adalah cos x. Kemudian yang kedua, turunan dari cos x adalah min sin x. Yang ketiga, turunan dari tan x adalah secant kuadrat x. Yang keempat, turunan dari kotangan x adalah minus kosekant kuadrat x. Yang kelima, turunan dari secant x adalah secant x dikali tan x. Dan yang keenam, turunan dari kosekant x adalah minus kosekant x dikali kotangan x. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh soal berikut. Kita fokus dulu ke yang A. Ya, yang A ini fx-nya sama dengan 5 cos x dikurang 4 sin 2x. Bagaimana cara menentukan turunannya? Yang pertama, kita turunkan satu persatu. Yang pertama,
kita turunkan dulu 5 cos X. Nah, 5 cos X ini kita turunkan menjadi 5 dikali min sin X. Min sin X itu didapat dari turunan cos X. Kemudian min 4 sin 2X kita turunkan, min 4-nya tetap. Nah, sin 2X di sini kita turunkan menjadi 2 cos 2X. Seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung saja ya. 5 dikali min sin X itu sama dengan min 5 sin X. Kemudian min 4 kali 2 sama dengan min 8, cos 2X tetap menjadi cos 2X. Jadi turunan dari 5 cos X dikurang 4 sin 2X adalah min 5 sin X min 8 cos 2X. Lanjut kita beranjak ke yang B. Yang B ini fx-nya sama dengan x kuadrat cos X. Di sini ada bentuk fungsi aljabar dan ada fungsi trigonometri, di mana x kuadratnya itu ada aljabar dan cos X-nya adalah trigonometri. Bagaimana cara menurunkannya? Ya, kita misalkan dulu untuk x kuadratnya adalah U. Kemudian untuk cos X-nya adalah V. Nah, setelah itu kita turunkan keduanya. Jika U sama dengan X kuadrat, maka turunannya adalah 2X. Kemudian jika V-nya sama dengan cos X, maka turunan dari V sama dengan min sin X. Karena bentuk soal B ini adalah U kali V, maka untuk menurunkannya kita menggunakan rumus U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen ya. Nah, kita masukin aja U aksennya atau turunan U nya adalah 2X, kemudian dikali V, V nya adalah cos X, lalu tambah U nya itu adalah X kuadrat, dan V aksen atau turunan V nya adalah min sin X. Kemudian tinggal kita hitung aja, 2X dikali cos X menjadi 2X cos X, kemudian plus X kuadrat dikali dengan min sin X adalah min X kuadrat sin X. Selanjutnya adalah aplikasi turunan. Jadi, turunan dapat kita aplikasikan atau kita gunakan dalam menentukan yang pertama fungsi naik dan fungsi turun. Ya, jadi kita untuk mengetahui suatu fungsi itu adalah fungsi naik atau fungsi turun, kita lihat dulu dari hasil turunannya. Ya, jadi fungsi itu dikatakan fungsi naik apabila turunannya hasilnya lebih besar dari 0. Kemudian fungsi itu dikatakan fungsi turun apabila turunannya hasilnya adalah kurang dari 0. Nah, contohnya, tentukan interval di mana fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 5/2 x pangkat 2 ditambah 6x naik dan turun. Cara jawabnya pertama kita turunkan dulu fungsi fx-nya. Kebetulan ini fungsi aljabar ya, jadi lebih gampang. Nah, 1/3 x pangkat 3 kita turunkan menjadi x pangkat 2. Kemudian 5/2 x pangkat 2 kita turunkan menjadi 5x, dan 6x kita turunkan menjadi 6. Jadi untuk turunan fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Kemudian kita cara menentukan fungsi naik ya. Tadi syarat fungsi naik itu apabila turunannya adalah lebih besar dari 0. Jadi kita jadikan persamaan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 itu lebih besar dari 0. Kemudian kita cari faktornya, yaitu x plus 2 dan x plus 3. Nah, x plus 2 itu nanti x nya menjadi min 2, dan x plus 3 x nya menjadi min 3. Selanjutnya kita tentukan daerah yang diminta dengan cara membuat garis bilangan.
tadi X nya kan sudah ketemu tuh, ada min 3 dan ada min 2. Nah kemudian kita tentukan tanda dari daerah yang kita dapat. Kita mendapat 3 daerah. Daerah yang pertama itu di sebelah kanan min 2, daerah yang kedua itu di antara min 3 dan min 2, dan daerah yang ketiga itu di sebelah kiri min 3. Nah kemudian kita beri tanda. Di sebelah kanan min 2 itu tandanya adalah plus, kemudian daerah yang tengah itu tandanya min, dan daerah yang paling kiri itu tandanya plus. Nah, karena yang diminta adalah lebih besar, maka daerah yang kita harus adalah daerah yang bertanda positif. Sehingga kita tahu interval fungsi naiknya itu adalah di mana X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari min 2. Nah selanjutnya kita menentukan fungsi turun. Sama caranya seperti tadi ya, kita buat persamaan, tapi sebelumnya mohon maaf, ini kan harusnya turunan X itu lebih kecil dari 0. Ini udah benar. Nah di sini tandanya salah ya, harusnya di sini lebih kecil tandanya, lebih kecil, mohon maaf ada kesalahan sedikit ya, tandanya lebih kecil ya. Jadi masih sama, cuma beda tanda doang. Jadi hasil X nya itu adalah min 2 dan min 3. Nah untuk menentukan intervalnya pakai cara garis bilangan. Nah kalau untuk fungsi turun kan turunannya lebih kecil dari 0, maka daerah yang kita hasil adalah daerah yang negatif. Nah, sehingga untuk interval fungsi turunnya adalah X, di mana X itu di antara min 3 dan min 2. Oke, selanjutnya pengaplikasian turunan pada perhitungan kecepatan dan percepatan dengan turunan ya. Jadi untuk menghitung kecepatan dan percepatan kita bisa menggunakan turunan ya. Jadi jika ST di sini adalah fungsi posisi dan VT adalah fungsi kecepatan dan AT adalah fungsi percepatan dan T adalah waktu, maka bisa kita tentukan rumus ya, di mana VT atau fungsi kecepatan itu sama juga kayak turunan dari fungsi posisi. Kemudian untuk menentukan fungsi percepatan itu sama juga kayak turunan dari fungsi kecepatan ya. Di sini tolong perhatikan lagi rumusnya. Nah, ini ada contoh soal. Posisi suatu benda yang sedang bergerak dalam 15 sekon dinyatakan oleh fungsi ST sama dengan 3T pangkat 3 dikurang 4T pangkat 2 ditambah 2T ditambah 5 dengan T dalam sekon dan S dalam meter. Maka kita suruh menentukan yang pertama persamaan kecepatan dan percepatan benda tersebut. Kedua, menentukan kecepatan dan percepatan benda tersebut pada saat T sama dengan 7 second. Nah, berikut cara jawabnya. Yang pertama itu kita kan disuruh menentukan percepatannya. Nah, untuk menentukan percepatannya, maka fungsi posisi kita rubah dulu menjadi fungsi kecepatan. Karena untuk menentukan fungsi percepatan kita membutuhkan turunan dari kecepatan. Ya, jadi pertama fungsi posisinya kita rubah menjadi fungsi kecepatan atau ST-nya ini kita rubah menjadi VT dengan cara menurunkan ST ya, menurunkan fungsi posisi ya. Jadi 3T pangkat 3 kita turunkan menjadi 9T pangkat 2, kemudian min 4T pangkat 2
kita turunkan menjadi min 8T, kemudian plus 2T kita turunkan menjadi 2, dan plus 5-nya itu kita turunkan menjadi tidak ada, ya, sehingga kita memperoleh Vt atau fungsi kecepatan itu adalah 9T kuadrat dikurang 8T plus 2. Nah, kemudian dari Vt ini atau dari fungsi kecepatan kita rubah menjadi fungsi percepatan dengan cara menurunkan fungsi kecepatannya, ya. Jadi 9T kuadrat kita turunkan menjadi 18T, dan min 8T kita turunkan menjadi min 8, dan plus 2-nya kita turunkan menjadi hilang, ya. Jadi kita sudah mendapat fungsi dari percepatan itu sendiri, yaitu 18T dikurang 8. Selanjutnya yang B, menentukan kecepatan dan percepatan pada detik ke-7 sekon. Caranya, kita kan sudah punya persamaan dari fungsi kecepatan, ya, yaitu sebentar. Nih, untuk fungsi kecepatannya kita sudah dapat, yaitu 9T kuadrat ditambah 9T kuadrat dikurang 8T plus 2, ya. Jadi tinggal kita masukin T-nya itu ya 7 sekon. Jadi 9 dikali 7 pangkat 2 dikurang 8 kali 7 ditambah 2 sama dengan, ya ini ya, bukan tambah, di sini tuh sama dengan 441 dikurang 56 ditambah 2 sama dengan 387 meter per sekon. Jadi untuk mengetahui berapa kecepatannya pada detik ke-7 sekon, yaitu 387 meter per sekon. Nah, selanjutnya adalah percepatannya, ya. Persamaan percepatannya adalah 18T dikurang 8. Nah, tinggal kita masukin T-nya menjadi 7, ya. Jadi 18 dikali 7 dikurang 8 sama dengan 126 dikurang 8 sama dengan 118 meter per sekon kuadrat, ya. Jadi untuk percepatan pada detik ke-7 sekon adalah 118 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, pengaplikasian turunan pada persamaan garis singgung suatu kurva. Jadi, dengan turunan, kita dapat mengetahui gradien dari suatu garis singgung terhadap kurva. Yang kedua, kita juga bisa menentukan titik singgung antara kurva dengan garis singgung. Yang ketiga, kita juga dapat menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Nah, saya jelasin dong pertama untuk menentukan gradien garis singgung. Jadi sebenarnya turunan pertama dari suatu fungsi y sama dengan fx itu adalah gradiennya. Yang kedua, untuk menentukan titik singgung dari suatu kurva dengan garis, maka kita harus menentukan dulu turunannya, kemudian kita cari nilai x yang memenuhi untuk yang dimasukkan ke dalam suatu fungsi turunan, sehingga nanti titik singgungnya itu adalah x1, hasil dari fungsi yang dimasukkan nilai x-nya, yaitu x1. Kemudian yang ketiga itu menentukan persamaan garis singgung, yang apabila telah diketahui suatu titik, misalkan di titik A yaitu x1, y1, maka untuk mencari persamaannya adalah y
dikurang Y1 sama dengan M. M ini adalah gradien ya. M dikali X dikurang X1, kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak bersama contoh soalnya. Tentukan persamaan garis sunggung kurva Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 5X di titik 2,4. Jadi di sini kita disuruh menentukan persamaan garis, berarti kita pakainya yang ketiga. Ya, di sini juga udah ada titiknya, sudah ada persamaannya. Sehingga kita tinggal cari aja gradiennya terlebih dahulu. Ya. Nah, gradien itu kan ada turunan pertama dari suatu fungsi atau suatu persamaan ya. Nah, di sini kan Y-nya sama dengan 2X kuadrat dikurang 5X, kita turunkan. 2X kuadrat kita turunkan menjadi 4X, dan ke min 5X nya kita turunkan menjadi min 5. Nah, kita ketemu nih nanti nilai M nya dari mensubstitusikan si X nya 2. X2 ini dari mana? Dari titik. Nah, ini kan X ya, 2 nya itu. Jadi 4X nya kita ganti menjadi 4 kali 2 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi gradiennya adalah 3. Nah, selanjutnya kalau udah ketemu gradiennya, kita tinggal masukkan rumus yang ini ya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, yang ini. Kemudian kita tinggal substitusikan saja, kita masukkan angka-angkanya. Ya, sebelumnya mohon maaf lagi, ini ada kesalahan dalam mensubstitusikan ya. Seharusnya Y1 nya itu bukan 3, tapi Y1 nya itu adalah 4. Kemudian gradiennya itu harusnya bukan 4 melainkan 3. Jadi sini akan saya ganti di sebelahnya ya. Bisa kasih tanda panah. Jadi harusnya Y dikurang Y1 nya itu adalah 4 sama dengan M. M nya itu kan 3 ya di sini. 3 dikali X nya tetap, terus min X1. Nah, X1 nya kan 2, jadi min 2. Kemudian Y dikurang 4 sama dengan, nah ini 3 dikali X itu menjadi 3X, dan 3 dikali min 2 menjadi min 6. Kemudian di sini min 4 nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga Y sama dengan 3X. Nah, ini kan min 4 nya pindah ke ruas kanan menjadi plus 4, jadi min 6 ditambah plus 4 itu sama dengan min 2. Nah, inilah bentuk persamaan yang sebenarnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan dalam menjelaskan materi ini, karena kami juga masih dalam proses belajar. Jadi mohon dimaklumi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.